Ibu tirinya membubuhi minumannya dengan flaka agar ia tampak gila di hadapan para investor. Sinta mengetahui rencana itu dan diam-diam bertukar minuman dengan saudara tirinya, Siska. Ibu tiri menaruh sesuatu di gelasku saat pesta wisuda. Diam-diam aku menukarnya dengan gelas anaknya. 30 menit kemudian, jeritan histeris menghancurkan segalanya. Tepuk tangan yang menggema di balairung universitas itu terasa seperti ombak yang menghantam karang. Sinta berdiri di atas podium. Selempang cum laude melingkar di bahunya. Sementara rektor memindahkan tali toganya. Blitz kamera berkilatan mengabadikan momen di mana Sinta Putri Tunggal dari mendiang istri pertama Wijaya Kusuma resmi menjadi lulusan terbaik Fakultas Bisnis tahun ini. Di barisan VIP, Sinta bisa melihat ayahnya Pak Wijaya berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Namun pemandangan itu ternoda oleh dua sosok wanita yang duduk di sebelahnya. Rina, ibu tirinya tersenyum. Senyum itu sempurna secara teknis. Sudut bibir terangkat, gigi putih terlihat, namun matanya sedingin es kutub. Di sebelahnya, Siska, adik tirinya yang hanya berbeda usia 1 tahun, sedang sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Nyaris tidak mengangkat kepala untuk melihat kesuksesan kakaknya. Siska mengenakan gaun merah mencolok yang sebenarnya tidak pantas untuk acara wisuda orang lain. Seolah berusaha mencuri perhatian, bahkan di hari yang bukan miliknya. Sinta turun dari panggung dengan langkah anggun. Ia tahu permainan ini. Sudah 10 tahun, Rina dan Siska berada di rumahnya. Menggerogoti kebahagiaan ayahnya perlahan-lahan, seperti rayap memakan kayu jati. Sinta, ayah bangga sekali padamu. Pak Wijaya langsung memeluk putrinya begitu acara bubar. Nilai sempurna. Kamu benar-benar siap memegang kendali perusahaan cabang. Terima kasih ya, semua berkat dukungan ayah, jawab Sinta lembut. Rina maju memeluk Sinta dengan aroma parfum mahal yang menyengat. Selamat ya sayang, ibu tahu kamu pasti bisa. Pintar sekali, persis ibumu, ucapnya. Nada suaranya manis, tetapi kalimat terakhir itu adalah belati tersembunyi. Menyebut ibu kandung Sinta adalah cara halus Rina untuk mengingatkan bahwa Sinta adalah masa lalu. Makasih tante, jawab Sinta datar, menolak memanggilnya ibu. Di momen-momen tertentu, Siska hanya melirik sinis. Selamat, semoga sukses kerjanya nanti. Dunia kerja beda lo sama dunia buku. Cibirnya pelan saat Pak Wijaya sedang menyalami dosen lain. Sinta menatap Siska tajam. Tentu dunia kerja butuh otak, bukan cuma koneksi dan drama, Siska. Wajah Siska memerah menahan marah. Tapi Rina segera mencengkeram lengan putrinya memberi kode untuk diam. Sinta menangkap sinyal itu. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya Rina akan membela Siska mati-matian. Tapi hari ini Rina terlihat terlalu tenang, terlalu kalkulatif, seperti ular yang sedang melingkar. Menunggu mangsanya lewat. Nanti malam pestanya harus meriah, kata Rina riang pada Pak Wijaya. Aku sudah mengundang semua kolega bisnis Mas Wijaya. Kita harus tunjukkan pada dunia betapa hebatnya pewaris keluarga Kusuma. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Pewaris keluarga Kusuma. Kata-kata itu keluar dari mulut Rina, seperti racun yang dilapisi madu. Pesta nanti malam bukan sekadar perayaan, itu adalah panggung. Dan Sinta curiga, Rina sudah menyiapkan skenario di mana Sinta bukan menjadi bintang utamanya, melainkan korbannya. Rumah mewah keluarga Kusuma disulap menjadi venue pesta bintang 5. Lampu gantung kristal berkilauan, meja-meja bundar ditata di taman belakang yang luas. Dan pelayan berseragam putih hitam hilir mudik membawa nampan canape. Sinta berada di kamarnya di lantai 2, mematut diri di depan cermin. Gaun biru malam berbahan sutra membalut tubuhnya dengan elegan. Namun pikirannya tidak pada pesta itu. Ia teringat tatapan Rina tadi pagi. Saat Sinta hendak turun ke dapur untuk mengambil air mineral, menghindari keramaian sejenak. Langkahnya terhenti di dekat ruang kerja ayahnya, yang pintunya sedikit terbuka. Ayahnya sedang mandi. Jadi siapa yang ada di sana? Sinta mendengar suara Rina rendah dan mendesak. Kau yakin barangnya bekerja cepat? Tidak, jangan sampai dia pingsan. Aku ingin dia kacau.
Ia histeris, bicara melantur, biar semua kolega Mas Wijaya melihat bahwa pewaris perusahaan ini punya gangguan mental. Jantung Sinta seakan berhenti berdetak. Ia menahan napas, merapatkan punggungnya ke dinding koridor. Pokoknya harus malam ini, lanjut Rina di telepon. Begitu dia terlihat gila di depan investor, Mas Wijaya tidak akan punya pilihan selain membatalkan pengangkatannya sebagai direktur. Warisan itu harus jatuh ke tangan Siska. Iya, transfernya sudah masuk. Jangan hubungi aku lagi. Bunyi bip tanda panggilan berakhir. Sinta bergegas kembali ke kamarnya dengan langkah seringan kucing. Jantungnya berpacu liar. Rencana itu begitu keji namun brilian. Rina tidak ingin membunuhnya. Itu terlalu berisiko polisi. Rina ingin melakukan pembunuhan karakter. Jika Sinta mengamuk atau bertingkah segagah seperti orang gila di pesta kelulusannya sendiri, kredibilitasnya akan hancur selamanya. Ayahnya yang sangat menjaga martabat keluarga pasti akan kecewa berat dan menganggap Sinta tidak stabil secara psikologis. Sinta duduk di tepi ranjang, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Rasa takut sempat menyergapnya, namun segera tergantikan oleh kemarahan yang dingin dan membeku. Bertahun-tahun ia diam saat Rina memanipulasi uang belanja, saat Siska merusak barang-barangnya. Tapi kali ini mereka mencoba menghancurkan masa depannya. "Kau ingin bermain api, Rina?" bisik Sinta pada pantulan dirinya di cermin. Tatapannya berubah keras. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan terbakar." Sinta tahu dia tidak bisa membatalkan pesta. Itu akan membuatnya terlihat lemah atau aneh. Dia juga tidak bisa langsung lapor ke ayah tanpa bukti fisik. Rina terlalu pandai bersilat lidah. Sinta harus menghadapi ini di lapangan. Dia harus masuk ke kandang singa. Tetapi kali ini dia tidak akan menjadi mangsa. Ia merapikan riasannya, memastikan tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Sinta siap. Pesta ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh ibu tirinya. Pukul malam, pesta sedang berada di puncaknya. Alunan musik jazz lembut mengalun bercampur dengan denting gelas dan tawa para tamu elit. Pak Wijaya tampak sibuk memperkenalkan Sinta kepada para mitra bisnisnya. Sinta tersenyum, menjabat tangan, dan menjawab pertanyaan tentang visi bisnisnya dengan cerdas. Di sudut mata, Sinta terus mengawasi pergerakan Rina. Ibu tirinya itu sedang berada di area bar, berbicara dengan bartender sejenak, lalu mengambil alih nampan berisi 2 gelas spesial koktail berwarna merah delima. "Ini saatnya," batin Sinta. Adrenalin membanjiri darahnya. Rina berjalan menghampiri Sinta dan Pak Wijaya, diikuti oleh Siska di belakangnya. Wajah Rina memancarkan kasih sayang palsu yang memualkan. "Maaf mengganggu diskusinya, Pak Haryo," ucap Rina sopan pada salah satu investor. Ia menoleh ke Sinta. "Sinta, sayang, kamu pasti haus sekali meladeni semua tamu. Ibu buatkan mocktail spesial kesukaanmu. Resep rahasia keluarga." Rina menyodorkan sebuah gelas kristal tinggi dengan pita merah kecil terikat di kakinya. Gelas yang satu lagi tanpa pita dipegang Rina dengan tangan kirinya. Seolah itu untuk dirinya sendiri atau Siska. "Terima kasih, Tante," kata Sinta menerima gelas itu. Ia tidak langsung meminumnya. "Ayo diminum. Ini segar sekali loh. Campuran stroberi dan delima," desak Rina. Matanya menatap intens ke bibir gelas. Ada kilatan antisipasi yang tidak bisa disembunyikan di pupil matanya yang membesar. Sinta memegang gelas itu setinggi dada. Dengan pencahayaan lampu taman yang remang, orang biasa mungkin tidak akan melihatnya. Tapi Sinta yang sudah waspada sejak awal memiringkan gelas itu sedikit. Di pinggiran gelas, tepat di permukaan cairan, ada buih yang sedikit berbeda. Residu serbuk yang belum larut sempurna, sangat halus, hampir tak kasat mata, mengambang seperti debu putih mikroskopis di atas cairan merah pekat. Obat itu tidak dicampur di shaker, melainkan ditaburkan langsung ke gelas ini. "Nanti saja, Tante. Aku masih mau ngobrol sama Pak Haryo." "Pak Haryo sebentar," elak Sinta halus. Rina tampak sedikit kecewa, tapi berusaha menutupinya. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Keburu tidak dingin." Rina berbalik untuk menyapa tamu lain, tapi matanya terus melirik ke arah Sinta setiap 5 detik. Sementara itu, Siska datang mendekat dengan wajah bosan. Dia memegang gelas yang sama persis.
koktail merah delima yang tadi diambil dari nampan pelayan lain. Rupanya minuman ini adalah signature drink pesta malam ini. Bedanya, gelas Siska tidak memiliki pita merah di kakinya, dan tentu saja bersih dari bumbu tambahan. Sinta berdiri di dekat meja bundar tinggi, standing table. Dia meletakkan gelas berpita merah itu di meja. "Kau norak," komentar Siska tiba-tiba berdiri di sebelah Sinta. "Terlalu kuno." "Setidaknya aku tidak perlu memaksakan ukuran yang kekecilan, Siska," balas Sinta tenang. Siska mendengus kesal. Ia meletakkan gelasnya sendiri di meja yang sama, tepat di sebelah gelas Sinta. Jarak kedua gelas itu hanya 10 cm. "Tunggu sebentar, bulu mataku copot," gerutu Siska. Dia membalikan badan, memunggungi meja untuk bercermin di kamera ponselnya, sibuk membetulkan riasannya yang tebal. Di saat yang sama, seorang pelayan lewat membawa nampan besar berisi piring kotor, menghalangi pandangan Rina yang sedang mengawasi dari kejauhan. Ini dia celah waktu 3 detik, waktu seolah melambat bagi Sinta. Pelayan itu menjadi perisai visual yang sempurna. Rina tidak bisa melihat meja. Siska sedang sibuk dengan bulu matanya sambil memunggungi Sinta. Pak Wijaya sedang tertawa lebar menanggapi lelucon Pak Haryo di sisi lain. Dengan gerakan yang tenang namun secepat kilat, tangan Sinta meluncur. Ia tidak mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Ia hanya menggeser posisi kedua gelas itu. Gelas berpita merah beracun kini berada di posisi gelas Siska. Gelas polos aman kini berada di posisi Sinta. Tapi Sinta tahu Rina akan mengenali pita itu. Maka dengan kuku jempolnya yang panjang, Sinta menarik simpul pita merah di kaki gelas beracun itu hingga terlepas. Lalu dengan cekatan mengikatkan pita itu ke gelas yang aman. Sinta pernah ikut klub sulap saat SMA untuk melatih ketangkasan jari. Dan malam ini, hobi lamanya itu menyelamatkan nyawanya. Semuanya terjadi dalam 4 detik. Pelayan berlalu, pandangan kembali terbuka. Saat Rina kembali menoleh ke arah mereka, Sinta sudah memegang gelas yang tadinya milik Siska, tapi kini berpita merah dan mengangkatnya ke bibir. Sinta menatap lurus ke arah Rina di seberang ruangan, tersenyum manis dan meneguk separuh isi gelas itu. Rina tampak menghembuskan napas lega. Bahunya turun. Dia mengira rencananya berhasil. Sinta melihat seringai kemenangan tipis di wajah ibu tirinya. "Nikmatilah kemenangan semumu itu, Rina," batin Sinta. Siska akhirnya selesai dengan bulu matanya. Dia berbalik menghadap meja, masih dengan wajah kesal. Tanpa curiga sedikit pun, Siska mengambil gelas yang tersisa di meja. Gelas yang tadi diberikan Rina untuk Sinta, yang pitanya sudah dipindahkan. "Haus banget," keluh Siska. Dia menenggak habis isi gelas itu dalam sekali tegukan kasar, tidak seperti cara minum seorang wanita berkelas. Sinta memperhatikan jakun Siska bergerak saat menelan cairan itu. Ada rasa dingin yang menjalar di punggung Sinta. Dia baru saja membiarkan adiknya meminum racun, tapi rasa bersalah itu segera ditepisnya. Jika dia tidak melakukannya, dialah yang akan hancur malam ini. Ini adalah pertahanan diri. "Enak?" tanya Sinta datar. "Biasa aja, agak pahit dikit," jawab Siska sambil menjilat bibirnya. "Mungkin karena alkohol murah. Ibu emang pelit kalau soal minuman." Sinta menahan senyum miris. Pahit itu bukan karena alkohol murah. "Adikku, itu rasa kehancuran." 30 menit berlalu, racun itu bekerja tepat waktu seperti janji penjualnya di telepon Rina. Acara memasuki agenda utama. Pidato Pak Wijaya. Musik dihentikan. Semua tamu berkumpul di depan panggung kecil di taman. Lampu sorot diarahkan ke podium. Pak Wijaya berdiri di sana memegang mikrofon. "Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi saya. Putri saya, Sinta, telah membuktikan bahwa kerja keras dan integritas adalah kunci kesuksesan." Sinta berdiri di barisan depan. Diapit oleh Rina di kirinya dan Siska di kanannya. Rina tampak gelisah. Dia terus melirik jam tangannya lalu melirik Sinta. Dia bingung mengapa Sinta masih berdiri tegak, mengapa tatapannya masih fokus. Seharusnya obat itu sudah membuat Sinta mulai berhalusinasi atau setidaknya pusing berat. Sebaliknya, Sinta berdiri dengan postur sempurna,
mendengarkan pidato ayahnya dengan khidmat. Tiba-tiba terdengar suara cekik tertahan dari sebelah kanan Sinta. Siska mulai menggoyangkan tubuhnya. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Dia menggaruk lehernya dengan kasar. "Panas gila, panas banget di sini," gumam Siska. Suaranya cukup keras hingga beberapa tamu di dekat mereka menoleh. "Siska, diam!" Desis Rina masih belum menyadari apa yang terjadi. Matanya masih terpaku pada Sinta, mencari tanda-tanda keracunan. "Ibu kok mukanya meleleh?" Siska tertawa cekikan. Kali ini lebih keras. Matanya melebar. Pupilnya membesar hingga nyaris menutupi seluruh iris matanya. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Di podium, Pak Wijaya terhenti sejenak karena suara gaduh itu. "Ada apa di sana?" Siska tiba-tiba berteriak histeris. "Ular! Ada ular di badanku!" Siska melompat ke tengah kerumunan tamu, membuat mereka memekik kaget dan menyingkir. Dia mulai merobek gaun merahnya sendiri. "Lepasin, panas! Ular-ular ini mau gigit aku!" "Siska, apa yang kamu lakukan?" Rina berteriak panik, berlari mengejar anaknya. Tapi efek obat itu sangat kuat. Obat halusinogen jenis Flaka atau sejenisnya membuat korbannya kehilangan kontrol total dan merasa suhu tubuh meningkat drastis. Siska di depan puluhan kolega bisnis ayahnya, di depan kamera yang masih merekam, merobek bagian atas gaunnya hingga pakaian dalamnya terlihat. Dia tertawa melengking, lalu menangis, lalu memaki-maki tamu terhormat dengan kata-kata kotor yang tak pantas diucapkan. "Kalian semua setan, setan berkepala babi!" teriak Siska sambil menunjuk Pak Haryo. Kata-katanya, menunjuk Pak Haryo, investor terbesar perusahaan. Dia kemudian muntah di atas sepatu mahal istri Pak Haryo. Kekacauan pecah, musik mati total. Para tamu berbisik-bisik ngeri. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Reputasi keluarga Kusuma sedang runtuh detik demi detik. Tapi bukan karena Sinta. Pak Wijaya turun dari panggung dengan wajah pucat pasi. Dia dan 2 satpam segera menangkap Siska yang sedang berguling-guling di rumput sambil berteriak tentang api neraka. Dengan susah payah mereka membawa Siska dan Rina yang menangis histeris ke ruang tamu tertutup. Menjauh dari pandangan para tamu, Sinta mengikuti mereka dengan langkah tenang. Ekspresinya datar, namun hatinya bergemuruh. Di dalam ruang tamu yang tertutup pintu ganda, Pak Wijaya meletakkan Siska di sofa. Gadis itu masih meracau tak jelas. Tubuhnya kejang-kejang ringan. Pak Wijaya berbalik, napasnya memburu, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Dia menatap Rina yang sedang memeluk Siska, lalu menatap Sinta. "Apa-apaan ini? Kenapa adikmu bisa begini?" bentak Pak Wijaya. Suaranya bergetar hebat. Dia tidak pernah minum alkohol sampai mabuk seperti ini. Rina mendongak. Air mata buayanya mengalir deras. Dia hendak membuka mulut untuk menuduh sesuatu. Mungkin menyalahkan makanan catering atau menuduh Siska salah gaul. Tapi Sinta memotongnya lebih dulu. Suaranya dingin, jernih, dan menusuk ke heningan ruangan itu. Sinta menunjuk lurus ke wajah Rina yang pucat. "Itu ulah Ibu Tiri ya," kata Sinta tegas. Matanya mengunci mata Rina yang kini dipenuhi ketakutan murni. "Sebenarnya racun di gelas itu ditujukan padaku." Kalimat Sinta menggantung di udara, berat dan mencekik. "Itu ulah Ibu Tiri." "Yah, sebenarnya racun di gelas itu ditujukan padaku." Hening sejenak, hanya terdengar suara Siska yang meracau pelan. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja lolos dari tenggelam, diselingi tawa kecil yang mengerikan. Wajah Pak Wijaya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Ia menatap Sinta lalu beralih ke Rina. Logikanya berusaha menolak tuduhan itu. Istrinya memang tidak terlalu akrab dengan Sinta, tapi meracuni itu tuduhan kriminal. "Sinta, jaga mulutmu!" Rina berteriak, suaranya melengking memecah ketegangan. Ia bangkit dari sisi Siska. Wajahnya basah oleh air mata yang Sinta akui tampak sangat meyakinkan. "Adikmu sedang sekarat dan kamu memfitnah ibumu sendiri. Dasar anak tidak tahu diuntung." Rina beralih pada suaminya, mencengkeram lengan jas Pak Wijaya. "Mas, jangan dengarkan dia. Sinta pasti iri karena Siska lebih cantik malam ini. Atau mungkin dia dendam padaku.
Dia yang memberikan minuman itu pada Siska. Aku melihatnya. Bohong, potong Sinta tenang. Ia tidak berteriak. Ketenangannya justru membuat histeria Rina terlihat semakin kacau. Ayah ingat gelas kristal dengan pita merah di kakinya. Ibu Rina memberikan gelas itu padaku. Dia memaksa aku meminumnya. Dia bilang itu spesial. Tapi saat aku lengah, Siska mengambilnya karena mengira itu miliknya. Kalau aku yang meminumnya, sekarang akulah yang sedang berguling-guling di lantai sambil berteriak soal ular. Pak Wijaya memijat pelipisnya. Situasi ini terlalu gila. Di luar pintu, sayup-sayup terdengar suara ambulans mendekat. Pesta wisuda yang seharusnya menjadi momen puncak kejayaan keluarga Kusuma telah berubah menjadi sirkus horor. Cukup, bentak Pak Wijaya. Kita urus Siska dulu. Urusan siapa yang salah kita bahas nanti. Jangan ada yang bicara sepatah kata pun pada tamu atau pers soal racun. Bilang saja Siska keracunan makanan atau alergi parah. Pintu ruangan terbuka. Tim medis masuk dengan tandu. Mereka segera menangani Siska yang masih berusaha mencakar wajahnya sendiri. Denyut nadinya sangat cepat. Pupil dilatasi maksimal. Ini sepertinya overdosis stimulan atau halusinogen, kata salah satu paramedis sambil memasang infus darurat. Kata overdosis membuat lutut Pak Wijaya lemas. Dia menatap Rina tajam. Rina memalingkan wajah, pura-pura sibuk membelai rambut Siska yang berantakan. Kita ke rumah sakit sekarang, perintah Pak Wijaya. Aku ikut mobil ambulans, kata Rina cepat. Tidak, sela Sinta. Biar ayah yang menemani Siska di ambulans. Ibu Rina terlalu histeris. Nanti malah mengganggu para medis. Ibu dan aku naik mobil belakang. Sinta tahu dia harus memisahkan Rina dari Siska dan ayah untuk sementara. Rina pasti akan mencoba mencuci otak Siska atau membuang barang bukti jika dibiarkan sendirian. Rina melotot pada Sinta. Tapi Pak Wijaya mengangguk setuju. Benar, aku yang jaga Siska. Kalian bereskan kekacauan di sini sebentar lalu susul aku. Pak Wijaya pergi mengikuti tandu. Rina berdiri kaku di tengah ruangan. Tangannya mengepal. Begitu pintu tertutup dan mereka tinggal berdua, topeng ibu penyayang itu runtuh seketika. Wajah Rina berubah menjadi topeng kebencian murni. Dia melangkah maju. Tangannya terangkat hendak menampar Sinta. Dengan refleks terlatih, Sinta menangkap pergelangan tangan Rina di udara. Cengkeramannya kuat. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi, Rina, desis Sinta. Kau menukar gelasnya kan? Bisik Rina. Matanya menyala seperti iblis. Kau tahu gelas itu ada isinya. Kau sengaja membiarkan Siska meminumnya. Kau iblis, Sinta. Sinta menghempaskan tangan Rina. Aku hanya mengembalikan takdir ke pemilik aslinya. Kau yang meracik racun itu, Rina. Kau yang berniat menghancurkan otak seseorang malam ini. Jangan salahkan aku jika senjata makan tuan. Sinta melangkah mendekati Rina. Memaksanya mundur hingga punggung Rina menabrak dinding. Sekarang nikmatilah pertunjukannya. Putrimu hancur karena ambisimu sendiri. Suasana di luar rumah tak kalah kacau. Para tamu sudah mulai pulang, tapi bisik-bisik tetangga dan kolega tak bisa dibendung. Sinta bisa mendengar potongan percakapan mereka saat ia berjalan menuju garasi. Katanya narkoba. Gila ya, padahal keluarga terpandang. Sayang sekali Pak Wijaya punya anak seperti itu. Sinta tahu reputasi Siska sudah tamat. Di lingkaran sosial elit seperti ini, skandal adalah noda yang tak bisa dicuci. Siska tidak akan pernah bisa mendapatkan suami dari keluarga baik-baik atau posisi strategis di perusahaan tanpa orang-orang mengingat malam ini. Rina menyusul Sinta ke mobil. Wajahnya sudah kembali dipasang mode korban. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Rina menelepon beberapa orang, kemungkinan besar teman yang memberinya obat itu, tapi panggilannya tidak tersambung. Sinta hanya duduk diam di kursi penumpang depan, membiarkan Rina gelisah di belakang. Sesampainya di rumah sakit VVIP, Pak Wijaya sedang duduk di ruang tunggu dengan kepala tertunduk. Bagaimana, Siska? Rina langsung berhambur memeluk suaminya, menangis lagi. Dokter sedang melakukan bilas lambung. Kondisinya kritis tapi stabil, jawab Pak Wijaya lemah. Dia melepaskan pelukan Rina perlahan,
dan menatap istrinya dengan tatapan yang asing. "Rina, jujurlah padaku, apa Siska pemakai?" "Ya Tuhan, Mas, tentu saja tidak. Kamu tahu Siska anak rumahan. Dia tidak pernah menyentuh barang haram. Ini pasti ada orang yang menjebaknya." Rina melirik Sinta dengan sudut matanya. Ada orang yang ingin menghancurkan masa depan Siska karena iri. Pak Wijaya menoleh pada Sinta. "Sinta, tadi kamu bilang racun itu ditujukan padamu. Apa maksudmu?" Sinta duduk di samping ayahnya, mengambil tangan pria parubaya itu. "Ya, seminggu ini aku merasa Ibu Rina dan Siska bersikap aneh. Tadi siang aku tidak sengaja mendengar ibu menelepon seseorang. Dia bicara soal paket yang harus bekerja cepat. Aku kira paket belanjaan, tapi ternyata..." Sinta menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi ayahnya bekerja. "Kau pembohong," sergah Rina. "Mas, Sinta itu manipulatif. Dia memutarbalikkan fakta. Justru aku melihat Sinta memberikan gelas itu ke Siska. Sinta yang membawa obat itu." "Untuk apa aku merusak pesta kelulusanku sendiri, Bu?" tanya Sinta logis. "Pesta ini untukku. Aku yang jadi bintangnya. Kalau Siska hancur, akulah yang paling dirugikan karena nama baik keluarga tercemar saat namaku baru saja mau naik. Logikanya di mana?" Pak Wijaya terdiam. Argumen Sinta masuk akal. Rina menggigit bibirnya, sadar dia salah langkah dalam berdebat. "Sudah, diam semua," potong Pak Wijaya lelah. "Aku pusing. Kita tunggu hasil lab." Sinta permisi ke toilet. Namun itu hanya alasan. Dia tidak ke toilet. Dia tahu Rina pasti sudah membuang saset atau botol obat itu di rumah sebelum berangkat. Atau mungkin dia masih menyimpannya karena panik. Tapi Sinta ingat kebiasaan Rina. Jika panik, Rina menjadi ceroboh. Sinta mengeluarkan ponsel keduanya. Ponsel khusus yang dia sambungkan ke kamera CCTV tersembunyi yang dia pasang sendiri di kamarnya dan area umum rumah seminggu lalu. Dia mengecek rekaman 1 jam terakhir. Di layar ponsel terlihat rekaman dapur kotor sesaat setelah Siska dibawa ke ruang tamu. Rina berlari masuk ke dapur. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan bungkusan kecil berwarna perak, lalu membuangnya ke tempat sampah basah di bawah wastafel. Rina kemudian menumpuk sampah sayuran di atasnya. "Kena kau," gumam Sinta. Dia tidak bisa mengambil bukti itu sekarang karena dia ada di rumah sakit. Dia harus menghubungi seseorang. Sinta menelepon Mbokna, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja sejak zaman ibu kandung Sinta dan sangat setia padanya. "Mbok," bisik Sinta di telepon. "Tolong ke dapur kotor sekarang. Di tempat sampah bawah wastafel ada bungkusan kecil warna perak bekas obat. Jangan disentuh tangan langsung. Pakai tisu atau sarung tangan. Masukkan ke plastik ziplock. Lalu sembunyikan di kamar saya. Kunci pintunya. Ini hidup mati saya, Mbok." "Baik, Non Sinta. Mbok laksanakan." Suara tua di seberang sana terdengar tegas. Mbokna tahu betul kekejaman Rina selama ini. Sinta menutup telepon. Bukti fisik sudah diamankan. Sekarang tinggal menunggu hasil medis. Sementara Sinta mengamankan bukti dari jarak jauh, di rumah sakit, dokter kepala keluar dari ruang UGD. Dokter itu, Dokter Gunawan, adalah dokter keluarga yang sudah mengenal Pak Wijaya puluhan tahun. Wajahnya serius. "Pak Wijaya, bisa bicara sebentar di ruangan saya?" Pak Wijaya, Rina, dan Sinta yang baru kembali dari toilet masuk ruangan dokter. "Langsung saja, Dok. Anak saya kenapa?" tanya Pak Wijaya. Dokter Gunawan meletakkan lembaran hasil lab di meja. "Kami menemukan kandungan methylenedioxypyrovaleron atau MDPV dalam dosis tinggi di darah Siska. Di jalanan ini sering disebut flaka atau zombie drug. Ini bukan narkoba main-main, Pak. Efeknya menyebabkan hipertermia, rasa panas luar biasa, paranoia, dan halusinasi kekerasan. Dosis yang masuk ke tubuh Siska nyaris mematikan. Kalau terlambat 10 menit saja, jantungnya bisa berhenti." Ruangan itu hening. Pak Wijaya gemetar. "Flaka," bisiknya. "Dari mana Siska dapat barang setan itu?" Rina langsung beraksi. "Dokter, apa mungkin Siska salah makan? Atau mungkin ada interaksi obat flu dengan alkohol?" Dokter Gunawan menggeleng tegas. "Tidak mungkin, Bu Rina. Ini zat sintetis murni.
dan melihat konsentrasinya, ini dimasukkan ke dalam minuman atau makanan dalam jumlah banyak. Ini keracunan yang disengaja atau penggunaan yang sangat ceroboh. Sinta angkat bicara. Dokter, apakah zat ini berbentuk serbuk? Biasanya kristal putih atau serbuk, jawab dokter. Sinta menoleh ke ayahnya. Yah, serbuk seperti residu yang kulihat di gelas yang diberikan Ibu Rina padaku. Cukup Sinta, teriak Rina. Dokter, tolong jangan masukkan ini ke rekam medis resmi. Kalau polisi tahu, anak saya bisa dipenjara atau direhabilitasi paksa. Tolong sebagai teman lama Mas Wijaya. Ini adalah upaya Rina mencoba menyuap atau memanipulasi Dokter Gunawan yang terkenal idealis. Dokter Gunawan mengerutkan kening, tersinggung. Bu Rina, ini kasus overdosis narkotika golongan I. Sesuai prosedur hukum, rumah sakit wajib melaporkan ke pihak berwajib. Saya tidak bisa memalsukan data medis. Itu tindak pidana. Wajah Rina memutih. Laporan polisi berarti penyelidikan. Penyelidikan berarti mereka akan melacak asal obat itu. Lakukan sesuai prosedur, Dok, kata Pak Wijaya. Suaranya parau tapi tegas. Dia menatap istrinya dengan pandangan yang membuat Rina menciut. Jika Siska memang pemakai, dia harus direhabilitasi. Jika ada orang lain yang memberikannya, Pak Wijaya tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi atmosfer di ruangan itu mendingin drastis. Sinta diam-diam tersenyum. Ayahnya mulai sadar. Rina mulai terpojok. Malam itu terasa sangat panjang. Siska dipindahkan ke ruang ICU untuk pemantauan jantung. Pak Wijaya menolak pulang. Dia duduk di kursi koridor menatap lantai kosong. Sinta duduk di sebelahnya. Ayah makan dulu ya, aku belikan roti. Ayah tidak lapar, jawabnya singkat. Apa benar yang kamu bilang tadi? Ibu tirimu memberikan gelas itu padamu. Sinta menghela napas panjang. Ini saatnya memasukkan keraguan yang lebih dalam. Ayah, coba ingat siapa yang paling ngotot mengadakan pesta mewah ini? Siapa yang menyiapkan minuman spesial itu? Dan kenapa Ibu Rina kelihatan lebih panik saat aku tidak meminumnya segera daripada saat Siska mulai berteriak? Pak Wijaya terdiam, memutar ulang memori malam itu. Dia ingat tatapan Rina yang gelisah saat Sinta ngobrol dengan Pak Haryo. Dia ingat bagaimana Rina tidak langsung lari ke Siska saat gadis itu mulai tertawa aneh, melainkan masih menatap Sinta dengan bingung. Tapi kenapa? Tanya Pak Wijaya lirih. Kenapa dia ingin mencelakaimu? Warisan ya, jawab Sinta lugas. Ayah baru saja mengumumkan akan mengangkatku jadi direktur cabang utama. Jika malam ini aku yang bertingkah gila seperti Siska, apa ayah akan tetap memberiku jabatan itu? Pak Wijaya menatap Sinta, matanya melebar menyadari implikasinya. Aku pasti akan membatalkannya. Aku akan menganggapmu tidak stabil. Tepat, kata Sinta. Dan posisi itu akan kosong. Siska adalah satu-satunya cadangan. Pak Wijaya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Dia menangis tanpa suara. Pria yang dikenal tangguh dalam bisnis itu hancur karena menyadari monster itu ada di dalam selimutnya sendiri. Sementara itu, Rina sedang berada di pojok lorong, berbisik-bisik di telepon. Sinta, dengan alasan ingin membeli kopi, berjalan mendekat perlahan, bersembunyi di balik pilar. Kau bilang obat itu cuma bikin fly dan ketawa ketiwi. Anakku masuk ICU, bodoh apa? Dosisnya untuk kuda, kau gila. Dengar, kalau polisi melacakmu, jangan pernah sebut namaku, atau aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Sinta merekam percakapan itu dengan fitur perekam suara di ponselnya. Kualitasnya tidak sempurna karena jarak, tapi kata-kata dosisnya untuk kuda dan anakku masuk ICU terdengar cukup jelas. Rina menutup telepon dengan kasar, lalu berbalik dan nyaris menabrak Sinta. Sedang apa kau di sini? Bentak Rina kaget. Sinta mengangkat ponselnya, menggoyangkannya sedikit. Mencari sinyal. Di sini sinyalnya bagus untuk mengunggah sesuatu ke cloud. Wajah Rina menegang. Apa yang kau dengar? Cukup untuk membuatmu mendekam di sel sebelah Siska, jawab Sinta dingin, lalu berjalan pergi meninggalkan Rina yang gemetar ketakutan. Hari-hari kemudian, suasana rumah Kusuma seperti kuburan. Siska masih di rumah sakit. Kondisinya sudah sadar tapi mentalnya terguncang hebat. Dia menolak bicara pada siapapun, terutama ibunya.
Video dirinya yang sedang gila sudah viral di media sosial, ditonton jutaan kali. Netizen menghujat habis-habisan. Pak Wijaya banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menghindari Rina. Sore itu, Sinta masuk ke ruang kerja ayahnya. Dia membawa sebuah amplop coklat tebal. "Ayah," panggil Sinta. Pak Wijaya menoleh. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. "Ada apa, Sin?" "Ayah bilang butuh bukti," kata Sinta, meletakkan amplop itu di meja. "Ini apa?" "Di dalamnya ada bungkus obat yang ditemukan Mbokna. Nah, di tempat sampah pribadi Ibu Rina malam itu. Ada sidik jari Ibu Rina di sana. Aku sudah memastikannya lewat teman detektif swasta. Lalu ada rekaman suara percakapan Ibu Rina dengan pengedarnya di lorong rumah sakit. Dan terakhir, Sinta mengeluarkan sebuah flash disk. Rekaman CCTV ruang tamu. Ayah bisa lihat sendiri gerakan tangan Ibu Rina saat menuang sesuatu ke gelas itu, dan bagaimana dia memaksa memberikannya padaku." Pak Wijaya menatap tumpukan bukti itu dengan takut. Dia takut menghadapi kebenaran. "Aku tidak minta ayah percaya padaku 100%, kata Sinta lembut tapi tegas. "Tapi tolong lihat ini. Demi Siska juga, adikulah yang jadi korban kejahatan ibunya sendiri. Kalau ayah tidak bertindak, mungkin lain kali aku benar-benar tidak akan selamat." Sinta berbalik menuju pintu. "Beri aku waktu sampai besok pagi, ya. Kalau ayah tidak mengambil keputusan, aku akan membawa bukti ini ke polisi sendiri. Aku sayang ayah, tapi aku lebih sayang nyawaku." Sinta keluar, meninggalkan Pak Wijaya sendirian dengan amplop yang akan mengubah nasib keluarga mereka selamanya. Di lantai atas, Rina sedang mengemasi perhiasannya ke dalam tas. Dia punya firasat buruk. Uangnya di rekening bersama sudah dibekukan oleh Pak Wijaya kemarin dengan alasan audit perusahaan. Rina tahu waktunya hampir habis. Dia berniat kabur sebelum badai menerjang. Tapi saat Rina membuka pintu kamar, dia melihat 2 orang satpam rumah berdiri di depan pintunya. "Maaf Bu Rina," kata kepala satpam dengan wajah datar. "Pak Wijaya memerintahkan agar ibu tidak meninggalkan rumah sampai beliau selesai memeriksa sesuatu di ruang kerja." Rina mundur selangkah. Tas tangan mahalnya terjatuh ke lantai. Dia terkurung. Perang dingin sudah berakhir dan dia berada di pihak yang kalah. Di kamarnya sendiri, Sinta duduk di depan laptop. Dia memantau kamera CCTV lorong kamar Rina. Melihat Rina yang ketakutan dikawal satpam, Sinta tidak merasa senang. Dia hanya merasa selesai. "Satu langkah lagi," gumam Sinta. "Tinggal skakmat." Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang kerja Pak Wijaya, namun tidak memberikan kehangatan sedikit pun. Di atas meja mahoni yang besar, laptop Sinta menyala, menampilkan loop video CCTV berdurasi 45 detik. Di layar itu terlihat Rina berdiri di sudut pantry bersih membelakangi kamera utama, namun tertangkap pantulannya di kaca lemari hias. Gerakannya cepat. Tangan kanannya melayang di atas gelas berkaki, menaburkan sesuatu, lalu mengaduknya sebentar dengan tusuk gigi sebelum membuang tusuk gigi itu ke saku bajunya. Pak Wijaya menonton video itu untuk yang ke-10 kalinya. Matanya merah. Kantung mata hitam menggantung berat di wajahnya. "Ini belum cukup untuk polisi, ya," kata Sinta memecah keheningan. Dia duduk di sofa seberang meja, menyesap teh hangat dengan tenang. Pengacara Ibu Rina pasti akan berdalih itu gula diet atau vitamin. Kita butuh saksi mata. Seseorang yang melihat langsung atau setidaknya mendengar instruksi ibu. "Siapa?" tanya Pak Wijaya parau. "Semua pelayan di rumah ini takut pada istrimu. Maksudku Rina." "Ada 1 orang," jawab Sinta. "Benny, bartender paruh waktu yang disewa Ibu Rina khusus untuk pesta kemarin. Aku ingat ibu sempat berdebat dengannya soal takaran minuman." Sinta mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. "Masuk sekarang." Pintu ruang kerja terbuka. Satpam rumah membawa masuk seorang pemuda berusia 20-an yang tampak gugup. Dia meremas topi di tangannya. "Itu Benny." "Duduk Benny," perintah Pak Wijaya. Suaranya mengandung otoritas yang membuat nyali pemuda itu menciut. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma meracik minuman." Benny tergagap, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Sinta bangkit, berjalan mendekati Benny. Dia tidak mengintimidasi, justru tersenyum simpatik.
Benny, kami tidak menyalahkanmu atas insiden Siska. Kami tahu kamu hanya pekerja, tapi polisi sedang menuju ke sini. Mereka akan memeriksa sidik jari di semua gelas dan botol. Kalau mereka menemukan jejakmu di gelas yang meracuni Siska, dan kamu tidak punya alibi, wajah Benny pucat pasi. Ancaman penjara adalah senjata ampuh. Tapi Bu Rina yang minta, sembur Benny panik. Sumpah Pak, malam itu saya sudah siapkan mocktail standar. Tapi Bu Rina datang. Dia bawa 2 gelas sendiri dari dalam rumah. Dia bilang, biar saya yang racik 2 ini. Ini spesial untuk anak dan suami saya. Saya sempat lihat dia memasukkan serbuk putih dari saset kecil. Waktu saya tanya itu apa, dia membentak saya. Katanya itu pemanis tambahan, dan saya tidak usah ikut campur kalau mau bayaran saya lancar. Pak Wijaya memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Apa kamu melihat dia memberikan gelas itu pada Sinta? Iya Pak, angguk Benny cepat. Bu Rina memberikan gelas yang ada pita merahnya ke Mbak Sinta. Dia bilang, pastikan Sinta minum yang ini. Saya dengar jelas karena saya berdiri tepat di belakang meja bar sedang mengelap gelas. Sinta menoleh pada ayahnya. Kesaksian, motif, dan kesempatan semuanya klop. Yah. Pak Wijaya menghela napas panjang seolah membuang beban berat dari dadanya. Dia menatap Benny tajam. Benny, saya akan menjamin keamananmu dan memberikan bonus yang layak. Asalkan kamu berani mengatakan hal yang sama persis di depan polisi nanti sore. Siap Pak, saya akan bicara jujur. Benny mengangguk mantap, lega, karena tidak dijadikan kambing hitam. Sinta tersenyum tipis. 1 paku peti mati sudah terpasang. Sementara Pak Wijaya mengurus pernyataan tertulis Benny, Sinta kembali ke kamarnya untuk melancarkan serangan berikutnya. Bukti fisik dan saksi mata sudah ada, tapi Sinta menginginkan kehancuran total. Dia ingin membuktikan bahwa ini bukan sekadar kejahatan impulsif, melainkan pembunuhan berencana yang sistematis. Sinta membuka laptopnya yang lain, sebuah perangkat dengan spesifikasi tinggi yang biasa dia gunakan untuk coding dan analisis data saham. Di layar terpampang antarmuka kloningan ponsel Rina. Saat di rumah sakit, ketika Sinta meminjam ponsel Rina dengan alasan mencari sinyal, dia sebenarnya telah menanamkan spyware tingkat lanjut. Sekarang Sinta memiliki akses real-time ke semua aktivitas digital ibu tirinya. Rina yang kini terkurung di kamarnya terlihat panik. Log aktivitas menunjukkan dia baru saja mencoba menghapus riwayat obrolan di aplikasi pesan terenkripsi. Terlambat, ibu sayang, gumam Sinta. Semua data sudah tersalin ke server pribadiku 5 menit yang lalu. Sinta membuka folder deleted messages. Di sana terdapat percakapan intens antara Rina dengan kontak bernama Apotek Bayangan Chatlog. 2 hari sebelum pesta. Rina, barang itu aman, tidak akan terdeteksi di tes urin biasa. Apotek Bayangan. Aman bos, MDPV jenis baru. Tes standar rumah sakit enggak bakal nangkep, kecuali mereka cari spesifik. Efeknya 30 menit setelah konsumsi. Rina, bagus. Aku mau dia hancur di panggung. Buat dia halusinasi parah. Telanjang kalau perlu. Aku mau reputasinya habis. Apotek Bayangan. Hati-hati dosisnya. Setengah saset cukup bikin gila. 1 saset bisa bikin jantung copot. Rina, kirim 2 saset. Jaga-jaga kalau tumpah. Sinta membaca pesan itu dengan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Telanjang kalau perlu. Kekejaman Rina bukan hanya soal uang, tapi ada kebencian mendalam yang ingin mempermalukan Sinta sebagai seorang wanita. Sinta menyimpan tangkapan layar itu dan mencetaknya. Tiba-tiba notifikasi muncul di layar. Rina sedang melakukan panggilan video. Sinta segera menyambungkan audio feed ke headsetnya. Halo Mama. Suara di seberang sana lemah dan serak. Itu suara Siska. Rupanya Rina berhasil menyembunyikan 1 ponsel cadangan yang tidak disita satpam. Dan dia menghubungi Siska yang baru sadar di rumah sakit. Siska sayangku, kamu sudah sadar? Rina terdengar menangis. Tapi kali ini nada suaranya terdengar putus asa, bukan manipulatif. Ma, kepalaku sakit banget. Aku di mana? Rintis Siska. Kamu di rumah sakit nak. Dengar mama baik-baik. Suara Rina berubah mendesak.
Kamu harus bilang ke dokter dan ayahmu kalau Sinta yang kasih minum itu. Ingat, Sinta yang tukar gelasnya. Sinta mau bunuh kamu. Siska terdiam lama. Tapi mama yang kasih gelas itu ke Sinta. Jangan bodoh, bentak Rina lalu segera melembutkan suaranya. Maksud mama, Sinta itu licik. Dia pasti sudah merencanakannya. Kamu harus bantu mama, Siska. Kalau tidak, kita berdua bisa diusir dari rumah. Kamu mau jadi gembel? Sinta melepas headsetnya dengan muak. Bahkan di ujung tanduk pun, Rina masih mencoba menjadikan anaknya tameng. Sinta tahu dia harus segera ke rumah sakit. Dia harus menyelamatkan sisa-sisa hati nurani Siska sebelum racun ibunya merasuk lagi. Rumah sakit sore itu terasa sunyi. Siska dipindahkan ke ruang perawatan VVIP setelah kondisinya stabil. Meski dokter menyarankan, dia tetap dalam pengawasan psikiater karena trauma pasca halusinasi. Sinta masuk ke kamar rawat inap itu perlahan. Siska terbaring menatap langit-langit. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Gadis yang biasanya sombong dan penuh gaya itu, kini terlihat seperti boneka porselen yang retak. Mau apa lo kesini? Tanya Siska serak tanpa menoleh. Mau ngetawain gue? Puas lo liat gue telanjang di depan teman-teman bokap? Sinta menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Dia tidak menjawab dengan sarkasme. Gue enggak kesini buat ngetawain lo, Sis. Gue kesini buat ngasih tahu lo kenapa ini terjadi. Gue tahu lo ngeracunin gue. Siska menoleh. Matanya menyala marah. Ibu bilang lo nuker gelasnya. Iya, gue tukar. Aku Sinta tenang. Pengakuan itu membuat Siska tertegun. Lo ngaku. Gue tukar karena gue tahu isinya racun. Siska, kalau gue enggak tukar, gue yang bakal ada di posisi lo sekarang. Gue yang bakal telanjang dan teriak-teriak gila. Apa lo lebih senang kalau itu gue? Siska terdiam, menggigit bibirnya. Kebenciannya pada Sinta memang ada, tapi membayangkan Sinta mengalami hal yang sama mengerikan itu, entahlah. Sinta mengeluarkan ponselnya. Gue enggak minta lo percaya omongan gue, tapi lo harus dengar ini. Ini rekaman suara ibu lo di lorong rumah sakit kemarin, saat lo lagi sekarat di UGD. Sinta menekan tombol play. Suara Rina terdengar jelas, tajam dan penuh emosi. Tapi bukan emosi keibuan. Kau bilang obat itu cuma bikin fly dan ketawa ketiwi. Apa dosisnya untuk kuda? Dengar, kalau polisi melacakmu, jangan pernah sebut namaku atau aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Wajah Siska berubah. Dia mengenali suara ibunya. Dia mengenali nada bicara itu. Nada yang sama saat Rina memarahi pembantu. Nada arogan yang mementingkan diri sendiri. Dan lihat ini. Sinta menunjukkan cetakan chatlock dengan apotek bayangan. Sinta menunjuk baris kalimat. Hati-hati dosisnya. Setengah saset cukup bikin gila. 1 saset bisa bikin jantung copot. Ibu lo minta 2 saset, Siska. Dia menuang dosis mematikan ke gelas itu. Dia enggak peduli kalau gue mati. Dan ironisnya, ketidakpedulian itu yang hampir bunuh lo. Tangan Siska gemetar saat memegang kertas itu. Air matanya menetes jatuh ke atas tulisan. Buat dia hancur di panggung. Dia bilang itu vitamin, bisik Siska. Suaranya pecah. Waktu di rumah sebelum berangkat, dia bilang dia mau kasih vitamin biar lo semangat. Gue enggak tahu kalau itu narkoba. Ibu lo enggak sayang sama kita, Sis, kata Sinta lembut namun tegas. Bagi dia, gue cuma penghalang warisan, dan lo cuma alat buat dapetin warisan itu. Kalau dia beneran sayang sama lo, dia enggak bakal bawa racun berbahaya itu ke dalam rumah. Sekecil apapun risikonya. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis meraung-raung. Tangisan yang menyayat hati. Tangisan anak yang menyadari bahwa pelindung utamanya adalah monster sebenarnya. Sinta membiarkan Siska menangis. Dia menepuk pelan bahu adik tirinya itu. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dinding permusuhan di antara mereka runtuh, digantikan oleh rasa senasib sebagai korban dari wanita yang sama. Gue benci lo, Kak, isak Siska di sela isaknya. Tapi gue lebih benci dia sekarang. Sinta tersenyum tipis. Panggilan Kak itu meski diucapkan dengan rasa benci, adalah kemenangan terbesar hari ini. Malam harinya, Sinta kembali ke rumah. Suasana semakin tegang. Pak Wijaya sudah membaca semua transkrip pesan dan mendengar rekaman suara.
Wajahnya keras seperti batu karang. Dia sudah siap melapor polisi. Tapi Sinta memintanya menahan diri 1 jam lagi. "Kenapa harus menunggu?" tanya Pak Wijaya tidak sabar. "Bukti sudah cukup." "Bukti digital bisa disanggah sebagai rekayasa IT atau hoaks ya. Pengacara mahal bisa melakukan itu," jelas Sinta. "Kita butuh pengakuan langsung. Kita butuh dia memegang pistol yang masih berasap." "Apa rencanamu?" Ibu Rina sekarang panik. Dia tahu kita punya bukti, tapi dia tidak tahu di mana bukti fisik bungkus obat itu disimpan. Tadi aku sengaja bicara keras-keras di telepon dengan Embok. Nah, di dekat pintu kamar ibu. Bilang kalau aku menyimpan barang bukti dari tong sampah di kotak perhiasan di kamarku. Mata Pak Wijaya membelalak. "Kau memancingnya keluar?" "Tepat. Satpam di depan pintunya sudah aku minta untuk pergi ke toilet selama 10 menit. Ini kesempatan terakhir Rina untuk menyelamatkan diri. Kalau dia benar-benar bersalah, dia akan mencoba mengambil bukti itu untuk dimusnahkan." Sinta dan Pak Wijaya kemudian masuk ruang kontrol CCTV di pos Satpam samping rumah. Mereka menatap layar monitor yang menampilkan koridor lantai 2 dan interior kamar Sinta. Benar saja, 5 menit setelah Satpam penjaga pergi, pintu kamar Rina terbuka sedikit. Rina mengintip keluar. Wajahnya kusam tanpa make up, rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti buronan. Melihat koridor kosong, Rina menyelinap keluar. Dia tidak menuju tangga untuk kabur, melainkan menuju kamar Sinta di ujung lorong. Sesuai prediksi Sinta, prioritas Rina adalah menghancurkan bukti yang bisa memenjarakannya. Rina masuk ke kamar Sinta. Di layar CCTV terlihat Rina dengan beringas mengacak-acak meja rias Sinta. Dia melempar botol-botol parfum, membuka laci dengan kasar. "Lihat itu ya," bisik Sinta. "Lihat betapa putus asanya dia." Rina akhirnya menemukan kotak perhiasan kayu di laci terbawah. Dia membukanya paksa. Di dalamnya ada plastik ziplock berisi bungkus saset perak yang kusut. Wajah Rina langsung cerah, seolah menemukan harta karun. Dia mengambil plastik itu, meremasnya dan bersiap membawanya keluar. Mungkin untuk dibakar atau dibuang ke toilet. "Sekarang," kata Sinta melalui walkie-talkie ke kepala Satpam. Sinta dan Pak Wijaya bergegas lari dari pos Satpam menuju kamar utama. Rina baru saja melangkah keluar dari kamar Sinta, menggenggam erat plastik bukti itu, ketika lampu koridor tiba-tiba menyala terang benderang. Di ujung lorong, Pak Wijaya berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Di sebelahnya, Sinta berdiri dengan tatapan dingin. Di belakang mereka, 2 orang polisi berseragam lengkap yang sudah dipanggil Pak Wijaya diam-diam berdiri siaga. Rina terlonjak kaget. Dia refleks menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Mau kemana, Rina?" tanya Pak Wijaya. Suaranya berat dan menggelegar di lorong yang sunyi. "Mas Wijaya." Rina tergagap. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi jalan buntu. Aku cuma mau memeriksa kamar Sinta. Aku curiga dia menyembunyikan narkoba." Rina dengan kecerdasan manipulatifnya yang tersisa mencoba membalikan keadaan. Dia mengeluarkan plastik ziplock itu dari belakang punggungnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihat, Mas, aku benar. Aku menemukan bungkus obat setan ini di laci Sinta." Teriak Rina histeris, mencoba berakting sebagai pahlawan. "Sinta yang punya obat ini. Dia yang meracuni Siska. Aku menemukannya." Pak Wijaya tidak bergerak. Dia hanya menatap istrinya dengan tatapan jijik yang mendalam. Sinta melangkah maju 1 langkah, tersenyum miring. "Ibu Rina, aktingmu luar biasa, tapi ada 1 cacat logika yang fatal." "Apa maksudmu?" "Buktinya ada di sini," jerit Rina. "Pertama," kata Sinta tenang, "bagaimana ibu tahu persis di mana mencarinya? Laci itu terkunci dan kuncinya aku bawa. Satu-satunya cara ibu bisa membukanya adalah dengan merusaknya, yang baru saja ibu lakukan." "Aku punya firasat seorang ibu," bantah Rina. "Kedua," potong Sinta. Suaranya semakin tajam. "Bungkus obat itu ditemukan oleh Mbok Nah di tong sampah pribadi ibu di dapur kotor, 5 menit setelah Siska dibawa ambulans. Ada sidik jari ibu di seluruh permukaan bungkus itu." Rina terdiam, mulutnya ternganga.
Dan ketiga, lanjut Sinta memberikan serangan terakhir. Bungkus yang ibu pegang itu palsu. Itu cuma bungkus gula saset yang kuwarnai perak dengan spidol. Mata Rina melotot. Dia melihat bungkusan di tangannya. Benar saja, tintanya luntur sedikit karena keringat di tangannya. Bukti yang asli sudah ada di kantor polisi sejak pagi tadi. Diserahkan oleh pengacaraku, kata Sinta dengan nada kemenangan mutlak. Jebakan ini hanya untuk membuktikan niat jahat ibu. Bahwa ibu tahu bentuk obat itu, tahu harus mencari di mana, dan berniat memusnahkannya. Ibu baru saja mengakui kejahatan ibu di depan polisi. Rina ambruk ke lantai. Kakinya lemas. Plastik sampah itu terlepas dari tangannya. Mas, tolong aku. Mas. Rina merangkak ke arah Pak Wijaya, memeluk kaki suaminya. Aku khilaf, Mas. Aku cuma mau masa depan Siska cerah. Aku nggak bermaksud. Pak Wijaya menendang pelan kaki Rina agar melepaskan pegangannya. Dia mundur, menolak disentuh. Kau bukan mau masa depan Siska cerah, kata Pak Wijaya dingin. Kau mau membunuh karakter putriku dan kau hampir membunuh putri kandungmu sendiri. Kau monster, Rina, bukan istriku. Pak Wijaya memberi isyarat pada polisi. Pak, silakan bawa dia. Saya akan menuntutnya dengan pasal berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkotika, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan, Mas. Siska butuh aku. Rina berteriak-teriak saat polisi memborgol tangannya. Dia meronta, menjerit, memaki Sinta dengan kata-kata kasar, lalu kembali memohon. Sinta hanya berdiri. Dia menyaksikan wanita yang selama 10 tahun menyiksanya secara mental, itu diseret pergi seperti kriminal biasa. Tidak ada rasa kasihan, yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Seolah dia baru saja bisa bernapas kembali setelah tenggelam dalam air keruh yang sangat lama. Saat suara sirene polisi menjauh membawa Rina, Pak Wijaya berbalik menghadap Sinta. Pria tua itu menangis lalu memeluk putrinya erat-erat. Maafkan ayah, Sinta. Maafkan ayah yang buta selama ini, isak Pak Wijaya di bahu anaknya. Sinta membalas pelukan itu. Matanya menatap pintu depan yang terbuka. Malam kelulusan ini memang penuh tragedi, tapi juga menjadi malam kebebasan. Sudah berakhir ya? Bisik Sinta. Semuanya sudah berakhir. Matahari terbit di keesokan harinya, namun tidak membawa keceriaan bagi kediaman keluarga Kusuma. Rumah mewah itu kini dikepung oleh awak media. Berita penangkapan Rina, istri pengusaha terkemuka Wijaya Kusuma, menyebar seperti api di hutan kering. Judul-judul berita utama sangat sensasional. Istri konglomerat ditangkap terkait narkoba. Skandal pesta wisuda berujung jeruji besi. Dan video viral Putri Wijaya Kusuma, korban atau pelaku. Di dalam rumah, suasana hening namun sibuk. Pak Wijaya duduk di kepala meja makan, dikelilingi oleh tim pengacara perusahaan dan konsultan PR, public relations. Wajahnya lelah, matanya bengkak, namun ketegasannya telah kembali. Kita harus memutus semua akses Rina ke aset perusahaan. Perintah Pak Wijaya kepada pengacara utamanya, Pak Anwar. Bekukan rekening tambahan, tarik semua kartu kredit, dan segera ajukan gugatan cerai. Saya tidak peduli seberapa mahal biayanya. Saya ingin dia keluar dari kartu keluarga ini secepat mungkin. Baik, Pak. Tapi mengingat kasus ini melibatkan narkotika golongan I dan percobaan pembunuhan berencana, prosesnya mungkin akan panjang. Bu Rina pasti akan menyewa pengacara untuk membela diri, jawab Pak Anwar. Sinta masuk ke ruang makan dengan pakaian rapi. Dia tidak terlihat seperti korban. Dia terlihat seperti pemimpin. Dia membawa tablet yang menampilkan grafik saham perusahaan. Saham kita turun 4% pagi ini. Yah, lapor Sinta tenang, meletakkan tablet di meja. Investor panik karena skandal ini. Mereka butuh kepastian bahwa manajemen perusahaan tetap stabil. Pak Wijaya menatap putrinya dengan rasa kagum yang baru. Di tengah badai keluarga, Sinta masih memikirkan kelangsungan bisnis warisan kakeknya. Apa saranmu, Sinta? Tanya Pak Wijaya. Kita adakan konferensi pers sore ini. Bukan untuk membela diri, tapi untuk transparansi, kata Sinta tegas. Ayah harus menyatakan bahwa ayah mendukung penuh proses hukum, bahkan jika itu menimpa istri sendiri.
Tunjukkan integritas, lalu umumkan perombakan manajemen. Tunjukkan bahwa perusahaan bersih dari pengaruh Rina. Salah satu konsultan PR mengangguk setuju. Itu langkah berisiko, tapi brilian Pak Sinta. Publik akan bersimpati pada ayah Anda sebagai suami yang dikhianati, bukan sebagai komplotan. Dan soal Siska, Sinta berhenti sejenak, suaranya melembut. Kita harus melindunginya dari media. Dia saksi kunci sekaligus korban. Aku sudah mengatur pemindahannya ke pusat rehabilitasi privat di luar kota yang tertutup untuk pers. Pak Wijaya mengangguk pelan. Lakukan, Sinta. Mulai hari ini, ayah percayakan strategi pemulihan nama baik keluarga padamu. Siang itu, Sinta tidak hanya menjadi anak yang berbakti, tapi dia secara de facto mulai mengambil alih kendali kapal yang sedang oleng itu. Sementara Rina mendekam di sel tahanan, sementara yang dingin dan bau, Sinta memimpin rapat krisis dengan kepala tegak. Takdir benar-benar telah bertukar. 2 hari kemudian, fokus beralih ke kantor polisi. Penyidik membutuhkan kesaksian Siska untuk memperkuat dakwaan terhadap Rina. Tanpa kesaksian korban, pengacara Rina bisa berdalih bahwa itu kecelakaan atau kelalaian semata. Sinta menemani Siska ke ruang interogasi khusus yang lebih ramah. Siska duduk di kursi roda. Tubuhnya masih lemah akibat efek racun yang merusak sistem sarafnya sementara. Wajahnya kosong. Tatapannya hampa. Di seberang meja kaca satu arah, Rina duduk didampingi pengacaranya. Rina terlihat berantakan. Rambutnya kusam, wajahnya tanpa riasan memperlihatkan kerutan yang selama ini disembunyikan. Saat melihat Siska didorong masuk, mata Rina berbinar penuh harap. "Siska sayangku," seru Rina. Meski suaranya terhalang kaca tebal, mereka berkomunikasi lewat mikrofon. "Bilang pada polisi kalau mama tidak salah. Bilang kalau Sinta yang menjebak kita. Kamu anak mama yang paling pintar kan?" Siska menatap ibunya dulu. Suara itu adalah titah baginya. Apapun yang Rina katakan adalah hukum. Rina yang mengajarkannya membenci Sinta. Rina yang mengajarkannya cara memanipulasi orang. "Siska," kata penyidik lembut, "bisa ceritakan apa yang terjadi malam itu? Apakah benar ibumu yang memberikan minuman itu?" Siska diam. Rina terus mendesak dari balik kaca. "Siska, ingat siapa yang membesarkanmu. Ingat siapa yang membelikanmu mobil, tas mewah. Jangan jadi anak durhaka." Sinta memegang tangan Siska. Dingin. "Sis, lo nggak perlu bohong lagi buat ngelindungin orang yang hampir bikin lo mati. Lo bebas sekarang." Kata-kata bebas itu memicu sesuatu di dalam diri Siska. Dia teringat rasa panas yang membakar tubuhnya malam itu. Dia teringat halusinasi ular yang mencekiknya. Dan dia teringat suara ibunya di telepon yang lebih peduli pada dosis kuda daripada nyawanya. Siska mengangkat wajahnya. Dia menatap Rina lurus-lurus. Tatapan itu bukan tatapan anak pada ibunya, melainkan tatapan korban pada pelakunya. Ibu yang meracik minuman itu. Suara Siska parau tapi jelas, terekam oleh kamera penyidik. "Aku melihat ibu memasukkan serbuk putih di dapur sebelum pesta. Ibu bilang itu obat buat bikin Kak Sinta malu di panggung." "Bohong," jerit Rina, memukul kaca pembatas. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Aku melakukan itu demi kamu, supaya kamu dapat warisan." "Enggak, Bu," potong Siska. Air mata mulai mengalir. "Ibu melakukan itu demi diri ibu sendiri. Aku cuma alat. Kalau aku yang mati malam itu, ibu pasti cuma nangis sebentar, terus cari cara lain buat kuasai harta ayah. Ibu enggak pernah sayang sama aku." Pengakuan itu menghancurkan pertahanan Rina. Pengacara Rina tampak pasrah menutup berkasnya. Kesaksian anak kandung sendiri adalah bukti yang paling mematikan di pengadilan. Siska menoleh ke penyidik. "Saya bersedia bersaksi di pengadilan. Hukum dia seberat-beratnya. Dia bukan ibu saya lagi." Sinta mendorong kursi roda Siska keluar ruangan, meninggalkan Rina yang meraung-raung histeris, memaki semua orang sebelum akhirnya diseret kembali ke sel oleh petugas. Itu adalah terakhir kalinya Siska melihat ibunya sebagai sosok yang berkuasa. 3 bulan berlalu, proses hukum berjalan cepat karena bukti yang melimpah dan tekanan publik yang besar.
Skandal keluarga Kusuma menjadi pelajaran nasional tentang bahaya ambisi dan narkotika. Hari pembacaan vonis tiba. Sinta dan Pak Wijaya duduk di barisan depan ruang sidang. Siska memilih tidak hadir. Dia masih dalam masa pemulihan mental di sebuah stasi di Bandung. Hakim mengetuk palu. Suara itu bergema, menandai akhir dari sebuah era kegelapan di keluarga mereka. Mengadili, menyatakan terdakwa Rina Amalia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, berencana dan peredaran narkotika golongan I, menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Rina pingsan saat mendengar angka itu. 15 tahun. Dia akan masuk penjara sebagai sosialita paruh baya yang cantik dan keluar sebagai wanita tua yang tidak punya apa-apa. Sinta menatap tubuh Rina yang dibopong petugas. Tidak ada senyum kemenangan di bibir Sinta. Yang ada hanya rasa lega yang mendalam. Dendam tidak perlu dibalas dengan tangan kotor. Karma dan hukum telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Sorenya, Pak Wijaya dan Sinta mengunjungi makam ibu kandung Sinta. "Maafkan aku, Ratna," bisik Pak Wijaya di depan Nisan, istri pertamanya. "Aku membiarkan wanita jahat masuk rumah kita dan menyakiti anakmu. Tapi Sinta, dia kuat. Dia persis sepertimu." Sinta menaburkan bunga mawar. Angin sore berhembus lembut. Rasanya seperti pelukan hangat dari ibunya. Dia tahu ibunya pasti tersenyum melihat bagaimana dia mempertahankan martabat keluarga tanpa harus menjadi jahat seperti musuhnya. Di sisi lain kota, aset-aset Rina disita. Mobil mewahnya ditarik. Koleksi tas brandednya dilelang untuk membayar denda pengadilan. Namanya dicoret dari segala yayasan sosial. Rina benar-benar kehilangan segalanya. Harta, tahta, dan keluarga. Rumah besar itu sedang direnovasi. Sinta memerintahkan agar semua perabotan pilihan Rina diganti. Karpet merah marun yang norak diganti dengan parket kayu yang hangat. Tirai-tirai berat diganti dengan yang lebih terang dan minimalis. Sinta ingin menghapus jejak Rina dari setiap sudut rumah. Malam itu, Sinta menemukan ayahnya duduk sendirian di teras belakang, menatap kolam renang yang airnya tenang. "Ayah belum tidur?" sapa Sinta, membawakan 2 cangkir teh jahe hangat. Pak Wijaya tersenyum tipis, menerima cangkir itu. "Ayah sedang berpikir, Sin. Rumah ini terasa besar sekali sekarang." "Memang besar ya, tapi setidaknya sekarang bersih," jawab Sinta duduk di kursi rotan di sebelahnya. Pak Wijaya meletakkan tehnya lalu menatap putrinya serius. "Sinta, ayah ingin bicara soal perusahaan. Ayah rasa sudah waktunya ayah mundur. Ayah sudah tua, dan keputusan ayah menikahi Rina membuktikan bahwa penilaian ayah terhadap orang sudah tumpul. Ayah ingin kamu langsung menjabat sebagai CEO menggantikan ayah." Sinta terdiam sejenak, menyesap tehnya. Tawaran itu menggiurkan. Menjadi CEO di usia muda adalah impiannya. Tapi Sinta menggeleng pelan. "Tidak sekarang ya." Pak Wijaya terkejut. "Kenapa? Kamu mampu. Kamu membuktikannya selama krisis 3 bulan ini." "Aku memang mampu secara teknis, tapi aku belum punya pengalaman memimpin manusia sebanyak ayah," jawab Sinta bijak. "Dan yang lebih penting, aku tidak mau ayah pensiun karena merasa bersalah atau merasa gagal. Aku mau ayah pensiun saat ayah benar-benar siap menikmati masa tua." Sinta menggenggam tangan ayahnya. "Tetaplah jadi CEO setahun atau 2 tahun lagi. Ajari aku segalanya. Jadikan aku direktur operasional dulu. Biarkan kita berdua memulihkan perusahaan ini bersama-sama. Aku butuh ayah sebagai mentor, bukan sebagai orang yang menyerah." Mata Pak Wijaya berkaca-kaca. Dia melihat kedewasaan yang luar biasa dalam diri putrinya. Sinta bukan lagi gadis kecil yang butuh perlindungan. Dia adalah wanita yang bijaksana. "Baiklah," kata Pak Wijaya. Suaranya serak karena haru. "Kita bangun lagi semuanya bersama-sama." Malam itu, hubungan ayah dan anak yang sempat renggang karena kehadiran orang ketiga, kini terpaut kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada rahasia, tidak ada manipulasi, hanya kepercayaan. 1 tahun kemudian, suara hak sepatu Sinta berketuk tegas di lantai marmer lobi gedung Kusuma Tower. Para karyawan menyapanya dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena segan. Sebagai direktur operasional, Sinta telah berhasil mengembalikan profit perusahaan ke angka hijau,
bahkan melampaui rekor sebelum skandal terjadi. "Selamat pagi, Bu Sinta. Jadwal rapat dengan investor Jepang jam 10, kata sekretarisnya. "Terima kasih, Ani. Siapkan berkasnya," jawab Sinta sambil tersenyum ramah. Hari ini hari yang penting, tapi bukan karena rapat itu. Sore nanti Sinta akan pergi ke Bandung. Pukul sore, mobil sedan hitam Sinta parkir di halaman sebuah asrama putri yang asri di pinggiran Bandung. Ini bukan tempat rehabilitasi, melainkan asrama mahasiswi. Seseorang sedang duduk di bangku taman membaca buku tebal tentang desain grafis. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya bebas dari riasan tebal, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans. Itu Siska. Sinta mendekat. "Serius amat bacanya?" Siska mendongak. Senyum kecil terbit di bibirnya. Senyum yang tulus meski masih ada bayang-bayang kesedihan di matanya. Kak Sinta udah nyampai." Siska telah berubah. Setelah keluar dari rehab, dia menolak kembali ke kehidupan sosialita. Dia sadar bahwa dunianya dulu palsu. Dia memilih kuliah di jurusan desain komunikasi visual, bidang yang sebenarnya dia sukai, tapi dulu dilarang Rina karena dianggap kurang bergengsi. "Gimana kuliahnya?" tanya Sinta duduk di sebelah adiknya. "Lumayan, dosennya galak, tapi aku suka," jawab Siska. Dia menutup bukunya. "Ayah sehat?" "Sehat. Dia titip salam. Dan transfer uang bulananmu sudah masuk." Dia bilang, "Jangan terlalu hemat. Beli baju baru sesekali nggak apa-apa." Siska tertawa kecil. "Enggak ah, baju lamaku banyak yang enggak kepakai. Aku lebih nyaman begini sekarang." Hening sejenak. Angin sejuk Bandung menerpa wajah mereka. "Kak," panggil Siska pelan. "Makasih ya." "Buat apa?" "Buat malam itu. Kalau kakak enggak nukar gelasnya, mungkin aku enggak akan pernah sadar. Mungkin aku bakal jadi monster kayak ibu selamanya." Sakit sih. Malu banget rasanya waktu itu. Tapi rasa sakit itu yang ngebangunin aku. Sinta menatap langit biru, mengingat malam wisuda yang kacau itu. Tuhan punya cara lucu buat ngatur takdir, sis. Kadang kita harus minum racun dulu buat tahu mana penawarnya. Sinta mengeluarkan 2 botol jus jeruk dingin dari tasnya. Dia menyodorkan satu pada Siska. "Nih, minum. Haus kan?" Siska menatap botol itu lalu menatap Sinta. Ada kilatan trauma sejenak di matanya. Tapi kemudian dia melihat senyum tulus kakaknya. "Ini enggak ada pitanya kan?" canda Siska garing. "Aman. Segelnya masih utuh," Sinta tertawa. Siska membuka tutup botol itu. Klik. Suara segel terbuka. Dia menenggaknya. Manis dan segar. Tidak ada rasa pahit. Tidak ada halusinasi. Hanya rasa persaudaraan yang baru mulai tumbuh di atas puing-puing masa lalu. "Habis ini mau makan apa?" "Gue traktir batagor," ajak Sinta. "Ayo, tapi jangan yang pedas banget ya. Lambungku masih sensitif," jawab Siska, bangkit dari duduknya. Mereka berjalan beriringan keluar dari taman asrama. Sinta, sang pebisnis sukses, dan Siska, mahasiswi seni yang sedang menata ulang hidupnya. Di kejauhan, matahari terbenam dengan indah, menutup lembaran hari itu. Kisah tentang gelas yang tertukar di malam wisuda telah berakhir, digantikan oleh kisah tentang 2 saudari yang memilih untuk tidak membiarkan dosa orang tua menentukan masa depan mereka. Sinta menoleh ke belakang sekilas, seolah mengucapkan selamat tinggal pada bayangan Rina yang kini hanya menjadi masa lalu. Dia kemudian melangkah mantap ke depan, siap menyambut takdir yang kini sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Tam. Jujur kalau kalian ada di posisi Sinta, bakal tukar gelasnya ke adik tiri biar impas atau buang saja tapi kehilangan bukti? Komen pilihan kalian di bawah.